Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berkontribusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi. Namun, karena investasi memiliki cakupan yang sangat luas, maka yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai investasi sederhana yang cocok untuk pemula dan rumah tangga. Apa itu investasi? Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa mendatang. Sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak orang menganggap bahwa cukup dengan memiliki tabungan saja, kondisi finansial sudah aman hingga masa mendatang. Padahal, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga, setiap orang perlu untuk terus berinvestasi. Sayangnya, kepemilikan investasi sering sekali disepelekan oleh banyak orang. Nah, sebenarnya apa sih manfaat investasi? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, yuk simak informasi berikut ini. Berikut adalah manfaat dan pentingnya berinvestasi sejak dini untuk keluarga. Yang pertama, menjauhi kemungkinan inflasi seperti kenaikan harga barang-barang di masa yang akan datang. Yang kedua, menambah sumber penghasilan. Yang ketiga, nilai uang yang dimiliki dapat bertambah. Yang keempat, dapat membantu mempersiapkan kebutuhan dana bagi masa depan. Yang kelima, mendapatkan efek compounding. Efek compounding ini dikenal juga dengan sebutan bunga yang berbunga atau bunga bergulung. Sederhananya, hasil dari investasi yang kita dapatkan diinvestasikan kembali pada instrumen yang sama ataupun berbeda guna menghasilkan keuntungan yang baru. Yang keenam, pensiun lebih siap. Yang ketujuh, melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Yang kedelapan, membuka wawasan ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang terakhir, mencapai kebebasan finansial yang artinya uang yang dimiliki sudah cukup untuk rencana pensiun. Apa aja sih manfaat investasi dan resikonya? Nah, terdapat beragam jenis investasi, namun setiap investasi memiliki resiko yang berbeda-beda seperti yang akan diinformasikan sebagai berikut. Pertama, deposito berjangka. Sebenarnya, beda tipis dengan tabungan bank. Namun, deposito berjangka memiliki tingkat bunga yang tinggi dan tanggal jatuh tempo yang jelas. Semakin lama waktu yang dipilih untuk mendepositokan dana, maka semakin besar pula bunga yang akan didapat. Karena deposito berjangka memiliki jatuh tempo yang jelas dan harus dipatuhi, maka selama berjalannya kurun waktu jatuh tempo, Anda tidak diperbolehkan mengambil dan menggunakan dana yang sudah didepositokan. Pastikan Anda menyiapkan dana darurat. Dari segi keamanan, deposito berjangka terbilang cukup aman dan berisiko rendah. Hanya saja, bunga dari deposito berjangka terbilang cukup rendah dan terkadang peningkatan inflasi yang terjadi tidak sebanding. Yang kedua, properti. Setiap tahun, harga tanah dan rumah selalu mengalami kenaikan. Bahkan, banyak pasangan-pasangan muda yang baru menikah dan keuangannya sudah terencana berniat untuk membeli rumah. Hal tersebut menjadikan investasi di bidang properti juga banyak dilakukan oleh orang-orang dan dilihat sebagai jenis investasi yang menguntungkan. Dari segi keamanan, mungkin Anda harus mempunyai dana yang sangat besar karena investasi properti tidak semudah yang diduga. Anda harus memperhitungkan biaya perawatan properti tersebut. Jika properti Anda belum terjual, maka Anda harus memikirkan rencana cadangan agar dana Anda tetap berputar serta bisa mendatangkan hasil. Misalnya, dengan menyewakan properti tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, biaya perawatan investasi di bidang properti sangat tinggi. Karena hal tersebutlah, maka sebenarnya kerugian berinvestasi di bidang ini juga terbilang beresiko tinggi.
Yang ketiga, emas. Jenis investasi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh orang tua kita. Bahkan investasi emas dan logam mulia sangat populer dilakukan sampai saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui, harga emas dan logam mulia lainnya kerap mengalami kenaikan nilai ataupun harga. Hal tersebut wajar sebagai respon dari kejadian-kejadian tertentu seperti kenaikan atau penurunan nilai mata uang suatu negara, saham, dan obligasi, serta sebagainya. Karena emas dan logam mulia lainnya bisa Anda simpan sendiri fisiknya, Anda harus menyiapkan suatu tempat khusus karena investasi jenis ini rawan akan berpindah tangan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Yang keempat, saham. Saham dikenal sebagai bentuk lain dari kepemilikan suatu perusahaan dalam bentuk investasi. Jika Anda melakukan investasi saham di perusahaan A, maka secara otomatis Anda berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan A tersebut. Sifat saham yang paling dikenal adalah high risk, high return. Bisa saja cepat naik, namun suatu waktu bisa juga cepat turun drastis, bahkan anjlok. Dikarenakan cukup fluktuatif, tidak disarankan untuk orang yang belum memiliki ilmu yang cukup dalam menganalisa saham yang baik. Yang kelima, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Reksadana ada beberapa macam, seperti reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan lainnya. Setiap macam reksadana memiliki resiko yang berbeda-beda, namun kurang lebih resiko yang didapat adalah investasi yang mangkrak atau terjadinya kerugian. Namun, dibandingkan dengan instrumen investasi lain, reksadana dianggap lebih aman karena uang para investor diatur oleh manajer investasi yang sudah bersertifikat. Dan sebenarnya masih banyak lagi, namun membutuhkan pengetahuan yang lebih kompleks atau memiliki resiko yang lebih tinggi, serta juga membutuhkan modal yang lebih besar seperti forex, peer-to-peer lending, bitcoin, dan obligasi. Bagi investor pemula dan belum memiliki pengalaman investasi pada instrumen yang besar, serta memiliki modal yang terbatas, kami menyarankan untuk berinvestasi pada reksadana. Pada masa kini, reksadana cukup populer dan aplikasi penunjangnya pun cukup banyak. Aplikasi-aplikasi tersebut bukan sebagai pengelola reksadana, namun sebagai perantara antara investor dengan bank kustodian yang mengelola reksadana. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir karena reksadana diolah oleh bank resmi. Aplikasi hanya berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi. Karena adanya aplikasi, pendaftarannya pun cukup mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Terlebih, aplikasi-aplikasi reksadana juga memiliki sertifikat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang artinya mereka sudah resmi dan diawasi pemerintah. Sedangkan untuk aplikasi penyedia reksadana di Indonesia yang cukup banyak, seperti gambar yang ada di sebelah. Aplikasi tersebut berupa Bareksa, Tenang Duit, Ajaib, dan Bibit. Aplikasi ini dapat di-download di App Store dan pendaftarannya cukup sangat mudah. Hanya memakan waktu beberapa menit karena sistemnya yang sudah online. Sebelum memulai berinvestasi ke reksadana, yuk pahami dulu mengenai reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi di instrumen-instrumen pasar keuangan. Aturan reksadana ini tertera di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Anda tidak perlu khawatir berinvestasi karena reksadana ini sudah cukup terdata di pemerintah dan bersifat resmi. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Terdapat 5 jenis reksadana yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menginvestasikan uang di instrumen yang relatif aman ini. Yang pertama adalah reksadana saham. Pada jenis ini, manajer investasi menempatkan dana investor ke instrumen saham. Tujuannya adalah memberikan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia. Namun, jenis ini memiliki cukup risiko yang besar. Yang kedua adalah reksadana indeks, di mana jenis ini mirip dengan saham karena instrumen ini bisa diperjualbelikan di bursa yang disebut dengan ETF atau Exchange Traded Fund.
dan harganya bisa berfluktuatif seperti saham. Namun, reksadana ini biasanya berisi indeks tertentu yang dikelola secara pasif. Artinya tidak melakukan jual beli di bursa, kecuali ada yang berlanggaran baru atau penebusan. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, maka reksadana ini menggunakan berbagai peraturan dan jenis-jenis sebelumnya. Sangat beresiko, namun jika berhasil, maka reksadana ini akan menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi dan juga mengagumkan. Tentunya, meskipun menghasilkan dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, Anda sebagai pemula haruslah berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melakukan reksadana agar tidak merugi. Yang keempat adalah reksadana pendapatan tetap, di mana dana dialokasikan ke obligasi minimal 80%. Keuntungan akan diperoleh lebih tinggi dan bisa mencapai lebih dari 10% per tahunnya. 5 adalah reksadana pasar uang, di mana seluruh uang ditempatkan di deposito, di sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan juga di obligasi. Jatuh tempo reksadana pasar uang ini kurang dalam 1 tahun. Jenis reksadana ini juga cenderung lebih aman. Namun kembali lagi, karena resiko yang kecil, maka keuntungannya juga relatif lebih kecil. Melalui aplikasi penyedia reksadana, calon nasabah dapat memilih jenis reksadana sesuai dengan resiko dan skema yang ingin diambil, serta dapat memilih juga produk reksadana apa yang paling sesuai. Memilih produk reksadana perlu memperhatikan rekam jejak dari keuntungan reksadana selama 3 tahun terakhir. Selain itu juga perlu memperhatikan bagaimana tanggapan nasabahnya. Apakah mereka puas? Hal-hal seperti ini bisa menjadi acuan dan juga pembelajaran untuk Anda yang memang bingung dan belum tahu harus memilih reksadana seperti apa dan di mana. Anda bisa berinvestasi reksadana pada produk keuangan bank dan non-bank, dan reksadana syariah serta non-syariah. Manajer investasi menghimpun dana dari nasabah. Total dana yang dihimpun diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Kemudian, nasabah akan menerima laporan investasi dari manajer investasi tentang dananya yang diinvestasikan secara berkala. Beberapa kelebihan dari reksadana adalah adanya diferensiasi, di mana investasi akan dipecah ke beberapa instrumen, sehingga investasi ini bukan hanya ditanamkan pada suatu perusahaan saja, namun ke beberapa perusahaan. Dengan cara kerja reksadana tersebut, maka ketika nilai suatu perusahaan turun, maka tidak serta-merta dana yang diinvestasikan di instrumen ini juga menurun. Melainkan, investasi Anda akan tetap aman karena memiliki investasi yang ditempatkan di instrumen atau perusahaan lain oleh manajer investasi. Setelah memahami cara kerja reksadana, yuk pahami istilah dalam investasi reksadana. Yang pertama adalah NAB. NAB adalah jumlah dana yang dikelola dalam suatu reksadana dan biasanya disebut sebagai Asset Under Management. Biasanya ini mencakup kas, deposito, saham, dan juga obligasi. Yang kedua adalah UP, yaitu satuan ukuran yang menunjukkan jumlah penyertaan yang dimiliki investor, atau dengan kata lain adalah NAB yang dipecah-pecah ke dalam instrumen investasi yang dikelola reksadana. Yang ketiga adalah NAB atau UP. NAB atau UP adalah nilai aktiva per unit penyertaan. Pengertiannya adalah harga dan transaksi yang dilakukan berdasarkan nilai suatu reksadana. Yang keempat adalah subscription. Subscription adalah biaya untuk membeli reksadana. Besaran biaya biasanya antara 0% hingga 5%. Selanjutnya adalah redemption, yaitu biaya untuk menjual reksadana, dan biaya juga antara 0% hingga 5% dari investasi. 6. Prospektus. Prospektus adalah berisi profil perusahaan dan laporan keuangan tahunannya sebagai gambaran nilai saham perusahaan tersebut. Ini biasanya sebagai acuan untuk menentukan pilihan reksadana jenis apa yang akan dipilih. 7. Bank kustodian. Bank kustodian adalah lembaga keuangan yang menjadi administrator, pengawas, dan juga penjaga aset dari dana yang diinvestasikan. 8. Portfolio effect. Portfolio effect adalah kumpulan surat berharga termasuk saham, obligasi, dan juga unit penyertaan reksadana yang telah dijual. 9. Transaksi disbursement. Transaksi disbursement merupakan transaksi pembayaran atau pencairan dari sebagian unit yang dimiliki investor.
Tentu yang membayar pencairan ini adalah manajer investasi yang diinstruksikan kepada bank kustodian untuk diberikan kepada investor. 10. Transaksi switching. Transaksi switching adalah pengalihan dari reksadana tertentu ke jenis reksadana yang lainnya oleh investor. 11. KIK atau kontrak investasi kolektif. Ini merupakan bentuk dari reksadana berupa kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Sebagai gambaran seperti apakah investasi reksadana tersebut, simak simulasi sebagai berikut. Misalnya, Mail mempunyai uang sebesar 500.000 dan ingin membeli reksadana bunga senilai modalnya. Pada saat Mail memberi reksadana bunga, nilai NAB per UP sebesar 1.000, maka dia akan mendapatkan 500 UP dengan penghitungan 500.000 dibagi 1.000. Setelah 5 bulan, ternyata NAB per UP reksadana bunga naik menjadi 1.500. Mail kemudian memutuskan untuk menjual seluruh unit penyertaannya atau UP, maka dia akan dipastikan akan untung karena nilai NAB per UP naik. Perhitungannya adalah 1.500 atau perubahan UP dikali dengan 500 atau nilai NAB per UP dari awal dan menghasilkan 750.000 atau hasil dari perubahan UP. 750.000 dikurangi dengan 500.000 nya modal dan menghasilkan plus 250.000. Sebaliknya, pada saat NAB per UP itu turun ke 700 serta Mail memutuskan tetap menjual seluruh unitnya, maka dia akan mengalami kerugian. Perhitungannya adalah 700 atau perubahan UP dikali dengan 500 atau nilai NAB dari UP awal menghasilkan 350.000 atau hasil dari perubahan UP. 350.000 kemudian dikurangkan dengan 500.000 modal dan menghasilkan minus 150.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 5 bulan Mail berinvestasi di reksadana tersebut bisa meraup keuntungan sebesar 250.000 atau justru malah mengalami kerugian sebesar 150.000. Tergantung dari posisi nilai NAB per UP pada waktu penjualan instrumen tersebut. Sekian video dari kami. Kami harap video ini dapat membantu memberikan wawasan baru bagi masyarakat mengenai investasi dan membantu masyarakat, khususnya rumah tangga, dalam memecahkan masalah perencanaan keuangan di masa depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa, salam sukses!